warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di jam pelajaran terakhir. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya. Nah, di jam terakhir ini Ibu akan melanjutkan materi tentang berbagai macam revolusi yang muncul di dunia. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang revolusi Rusia. Sekarang kita jalan-jalan rekreasi ke Amerika. Anak-anak, mudah-mudahan kalian semangat ya. Oke. Di jam terakhir ini Ibu melihat mudah-mudahan di absensinya nanti tidak ada yang absen, oke? Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang revolusi Amerika. Di manakah letaknya Amerika? Oke, benar, di benua Amerika. Jadi orang sejarah itu walaupun kita tidak pernah langsung datang ke objek, tapi kita tahu semuanya tentang apa yang terjadi, tentang belahan dunia ini. Jadi kita tahu semuanya ya. Jadi kalau bahasa Surabaya itu mungkin kalian mengenal yang namanya bonek. Bondo nekat, dengan hanya cerita kita bisa melanglang buana ke berbagai belahan dunia untuk mengetahui peristiwa yang ada. Timbulnya revolusi Amerika itu diawali ya dengan dampak yang dirasakan masyarakat koloni yang berada di Amerika Serikat akibat perang Prancis dan Indian atau yang disebut dengan The French and Indian War ya, yang terjadi 1754 1763 ya. Tuh. Kemudian, apalagi yang menyebabkan terjadinya revolusi di Amerika, yaitu kondisi ekonomi. Sebelum revolusi Amerika, pada saat itu diterapkan aturan pajak, bea cukai, impor dan ekspor serta produk sandang dan pangan yang dikuasai oleh Inggris. Nah, ini yang menyebabkan ya. Kemudian ada lagi tambahan, yaitu pada tahun 1773 dikeluarkannya TIAC ya, di mana harga teh yang menjadi lebih murah daripada teh selundupan dari Belanda yang biasa dikonsumsi masyarakat di Amerika. Kemudian proses revolusi ya. Kemudian pada April 1775, 19 Oktober 1871, gabungan pasukan Prancis dan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris di bawah Jenderal Cornwallis di Yorktown, Virginia. Perang ini berlangsung selama 6 tahun dan diakhiri dengan Traktat Paris. Ya, dalam traktat ini Inggris mengakui kemerdekaan koloni Inggris di Amerika dan menerima klaim Kongres Inggris atas tanah tempat tinggal orang Indian yang berada di antara pegunungan Appalachian dan Sungai Mississippi. Ya. Kemudian dampak revolusi di dalam negara Amerika itu sendiri adalah penghapusan sistem perbudakan. Kemudian kehancuran perekonomian pada negara di Amerika Serikat bagian selatan. Kemudian munculnya kaum petualang ya. Kemudian di tingkat tinggi berusaha untuk memegang jabatan, di tingkat rendah mereka melakukan perampokan terhadap harta milik tuan tanah dan seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya rasa benci dari pihak Amerika Serikat terhadap orang negro yang mendapat persamaan kedudukan dengan orang kulit putih. Kemudian Ibu lanjutkan dampak revolusi terhadap negara lain. Pertama, revolusi Amerika memberi contoh bagi koloni-koloni lain bahwa mereka juga bisa memerdekakan diri dari negara penjajahnya. Kedua, negara yang berbentuk republik dan demokratis menjadi alternatif baru yang populer. Yang ketiga, ya, dampak kondisi setelah revolusi itu berdampak dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, dan keamanan. Kemudian keadaan ekonomi sendiri dalam bidang pertanian, bidang peternakan, imbasnya juga berimbas kepada perikanan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Keadaan sosial penduduk Amerika Serikat berjumlah kurang lebih 270 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 29 jiwa per kilometer.
Keadaan kebudayaan, tingkat kebudayaan di Amerika sedikit tergolong maju. Hal ini terbukti dengan kemajuan teknologinya. Keadaan politik. Kalau keadaan politik, bentuk pemerintahannya adalah Republik Federal dengan 50 negara bagian. Kepala negara. Keadaan keamanan, setelah perang revolusioner tidak ada presiden negara-negara, ya. Nah, itulah sekedar penjelasan tentang Revolusi Amerika. Jadi demikian untuk pertemuan hari ini. Akan Ibu lanjutkan tentang berbagai pengaruhnya terhadap Indonesia di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.